I'm not yet ascended to my Father. But go to my brethren, and say unto them, I ascend unto my Father, and your Father, and to my God, and your God. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Dan mari kita serahkan ibadah kita di pagi hari yang indah ini kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama datang kepadanya. Ibadah kami ya Tuhan Yesus, pertolongannya datang dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas jemaat sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan di dalam Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan Roh Kudus. Amin. Mulai dari awal sampai akhir. Amin. Serahlah cita-citaku
kita. Kita mau kalahkan segala kekhawatiran kita, segala ketakutan kita atas virus corona ini. Amin. Mari kita mau bangkit, kita mau terus serukan nama Yesus, kita mau panggil nama Yesus, karena bersama Yesus kita mempunyai harapan. Amin. Haleluya. Sebelum kita mau masuk dalam firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita lebih lagi buat Tuhan. Karena kita tahu di dalam setiap firman-Nya, di dalam perkataan firman-Nya melalui hamba-Nya pada pagi hari ini, firman-Nya akan menguatkan kita. Amin. Firman-Nya akan meneguhkan kita, akan menopang setiap kekhawatiran kita, dan akan menjadi rema dalam hidup kita. Amin. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan melalui hamba-Nya pada pagi hari ini, kita menaikkan pujian. Sungguh besar pengorbanan bagimu, bagi kami Tuhan. Sungguh terlalu dalam, dan Tuhan begitu baik kepada kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Engkau masih setia Tuhan. Engkau masih setia bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkau masih terus menggendong kami. Engkau masih terus menopang kami Tuhan. Untuk kami terus boleh berjalan ke depan Tuhan. Untuk kami terus boleh menjadi seorang pemenang Tuhan. Terima kasih Tuhan.
kita berdoa bersama. Bapa yang di dalam surga, sungguh indah ketika hidup kami berjumpa dengan Engkau. Kami diperbarui dari hari ke hari. Pengenalan kami pun tidak berhenti sampai pada saat kami hanya dalam bentuk tulisan, hanya mengenal dalam bentuk ke masa lalu saja. Tetapi kami makin mengenal Engkau hari lepas hari. Semakin kenal, semakin kami mengagumi Engkau. Bahwa Engkau Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang hidup, Allah yang menyelamatkan, dan Allah yang berkuasa. Terima kasih ya Tuhan. Kami sebentar lagi akan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami, supaya kami benar-benar mengerti, dan Roh Kudus membimbing kami, supaya kami dapat melakukan dalam hidup kami oleh sebab kuat kuasa-Mu. Karena kami melakukan firman-Mu hanya oleh karena kuasa-Mu dan anugerah-Mu yang terus memapah kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam jemaat Tuhan yang dikasihi, dan Bapak Ibu yang ada di rumah bersama anak-anak. Terima kasih kita berjumpa lagi dalam Minggu Paskah ini. Kami bersyukur bersama-sama di Paskah yang luar biasa ini. Yesus hidup bagi kita. Kamu dikasihi oleh Tuhan Allah. Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau, tapi terus-menerus mengasihi engkau. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Alkitab kita buka di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal 24. Injil Lukas pasal 24. Pasal 24 ayat 34 sampai 35. Oke. Saya ulang lagi, Injil Lukas pasal 24 ayat 34 sampai 35. Lalu kita melompat di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Saya akan bacakan. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan. Ini yang menjadi tekanan dari kita. Dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Saya ulang lagi ayat 35 bagian akhir. Dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Mari kita sambung dengan 2 Korintus 5. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Puji Tuhan.
Jemaat Janet yang dikasihi Tuhan, keluarga yang dikasihi, dan anak-anak, remaja, pemuda, dan siapapun yang ada dalam persekutuan tubuh Kristus, yaitu jemaatnya, firman Tuhan hari ini tentang kebangkitan Tuhan, juga tentang kebangkitan hidup yang baru. Amin. Kita di dalam gereja tidak memakai hidup yang lama lagi, tapi hidup yang baru. Amin. Amin. Tetapi menjadi pertanyaan yang sangat penting bagi kita, apa itu hidup baru? Dalam konteks hubungannya dengan Lukas pasal 24 ini. Mari kita lihat bersama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa Jumat Agung kemarin telah diuraikan dengan hamba Tuhan, Bapak Pendeta Nehemia. Saya terkesan sekali bahwa upah dosa yang begitu dahsyat, begitu mengerikan, dan tidak ada orang yang bisa untuk menghilangkan kata yang sangat penting dan esensial sekali, yaitu dosa. Tidak ada perbuatan baik kita, tidak bisa. Hidup kita abdikan kepada gereja juga tidak bisa. Loh Pak, yang benar, mengabdi kepada gereja itu kan baik. Tidak bisa. Hanya melalui satu jalan, satu-satunya jalan, yaitu Kristus Yesus menebus kita melalui kematiannya. Tidak ada harga yang lain, ditambah-tambah tidak bisa, apalagi dikurangi. Dan hari ini ketika Yesus menebus melalui kematiannya secara tuntas, sempurna, semua hal, dosa, kesalahan, kejahatan, noda kita telah diselesaikan dengan sempurna oleh Yesus. Sehingga dia berkata, sudahlah genap. Dan upah dosa ialah maut, kematian. Yesus masuk ke dalam maut yang paling ditakutkan. Bukankah kemarin hari Jumat itu diuraikan oleh hambanya ini, Pak Pendeta Nehem? Orang dengan maut begitu takut menutup-nutupi cerita, jangan cerita itu. Dan ketika Yesus ke dalam maut, kemenangannya sekarang yang perlu kita rayakan. Apa itu? Kebangkitannya. Yes. Tidak ada kuasa di langit, di bumi, kuasa gelap, kuasa kematian yang mampu menghentikan Tuhan Yesus. Berarti kalau kita bersama-sama bisa beribadah kepada Tuhan, itu semata karena kemenangannya. Amin. Amin. Oleh karena kemenangannya, itu semata-mata oleh karena kemenangannya, oleh karena Dia hidup. Itu sebabnya saudara dan saya tiap kali hari Minggu, ingatlah itu. Hari Minggu bukan hanya ibadah dalam arti orang Kristen hari Minggu harus ibadah, tidak. Hari Minggu juga berarti yang utama merayakan kemenangan Tuhan. Amin. Ketika saudara bisa kebaktian hari Minggu jam berapapun, hari itu adalah hari kemenangannya. Amin. Kalau kita bisa beribadah, puji Tuhan, itu kita diberi kemenangan oleh Tuhan. Amin. Kebaktian hari Minggu berarti kita datang kepada Tuhan. Amin. Tetapi yang memungkinkan kita beribadah itu adalah kemenangan Kristus. Jadi kalau saudara beribadah sekarang ini di rumah masing-masing bersama keluarga, kita bersekutu bersama-sama, itu adalah kemenangan Kristus. Amin. Oleh karena kemenangan Kristus, saudara dan saya
bisa memuji Tuhan, bisa beribadah. Kita yang tadinya dalam pergulatan yang sangat dalam, kita sedih, kita banyak pergulatan, banyak pergumulan, banyak persoalan. Tapi ingatlah, peperangan itu tidak cukup hanya perang saja, lalu kita kemudian kapan kita menangnya? Tunggu, hari Minggulah kemenangan kita. Dan untuk sebab itu hari Minggu kita diminta berhimpun, karena kita walaupun susah, walaupun keadaannya sulit seperti ini, hari Minggu iman kita dibangkitkan. Hari Minggu pandangan sudut pandang kita ke depan diperlihatkan, selalu ada harapan. Amin. Di situ ada kemenangan. Amin. Itulah kemenangan kita. Walaupun saat ini belum nampak, tapi saya, saudara, dan kita orang percaya telah melihat dan percaya kemenangan Kristus karena kebangkitannya, karena hidupnya. Dan kita lihat bersama-sama dalam pasal 24 Lukas ini. Lukas dalam menuliskan Injilnya, kitabnya, tidak hanya dia menuliskan, tapi Roh Kudus menolong dia membuat tulisan di dalam Injil Lukas secara unik dan luar biasa. Dia tuliskan pertama untuk Theophilus yang mulia itu, dan tulisannya tertulis, kalau saudara lihat di pasal 1, kata-kata saya menyelidiki. Dia tidak hanya saya terima, oh ya kamu gitu ya, dia tulis. Kamu bersaksi ya, dia tulis. Tidak, saya menyelidikinya. Karena dia seorang dokter, dia menuliskan dengan pandangan yang kritis sekali. Dia tidak asal tulis, tapi betul-betul dari semua orang yang telah memberi masukan kesaksian tentang Kristus, dari kelahirannya sampai kematiannya. Para orang yang mengerti kitab-kitab menceritakan sungguh kematian Kristus dan kebangkitan sesuai dengan kitab suci. Berarti dia tuliskan dengan cermat sekali. Dalam pasal 24 ini ada satu peristiwa yang membuat kita bersama-sama untuk bercermin diri. Apa itu? Kegaduhan. Dalam dunia politik selalu ini menteri ini sama ini bertengkar, berselisih pandang, dan tidak kompak, gaduh. Membuat kadang-kadang Pak Jokowi, jangan gaduh, kerja terus. Dan ini terjadi kegaduhan. Saudara, jangan berpikir di Paskah pertama kali ketika Yesus mati dan bangkit tidak terjadi kegaduhan. Terjadi. Jangan berpikir Paskah pada waktu Yesus atau Paskah pertama pada waktu Yesus dan murid-muridnya terjadi seperti gereja saat ini. Nyanyi, musiknya bagus, pujiannya semangat. Tidak. Pada waktu itu Paskah pertama kali saat Yesus bangkit, terjadi kegaduhan juga. Dan yang gaduh bukan hanya di luar murid-murid Tuhan, tapi di dalam. Sama seperti saudara dan saya. Sudah bertahun-tahun kita ke gereja, orang Kristen juga ada kegaduhan. Apa kegaduhannya? Perhatikan baik-baik. Pada hari itu, ayat 13, pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ini 2 orang pengikut Kristus meninggalkan murid-murid yang sedang gaduh, sedang ribut satu dengan yang lain, saling berbicara
saling adu argumen di samping takut. Takut mereka mencekam sekali. Karena dalam Injil Yohanes mereka masuk satu rumah, pintunya digembok, dipalang, mereka takut. Ngomong mungkin bisik-bisik, tapi kadang-kadang mereka juga emosi juga. Mengapa? Karena di dalam kubur Yesus, para wanita itu datang ke murid-murid Yesus dan para pengikut yang kumpul di situ, bahwa mereka ketemu malaikat Tuhan, ditulis oleh Injil Lukas, dan dikatakan malaikat itu Yesus telah bangkit. Amin. Dan dikubur gak ada. Dan itu yang ngomong wanita. Tentu saja pada waktu itu para murid Tuhan yang mengetahui itu, mereka langsung gelisah, gaduh satu dengan yang lain, saling ngomong, bahkan meragukan apa yang dikatakan oleh wanita itu. Bayangkan, mereka murid Yesus, dekat dengan Yesus, makan dengan Yesus, melayani dengan Yesus, mendengar perkataan Yesus, pengajaran Yesus. Percaya? Tidak. Percaya kebangkitan Kristus? Tidak. Bahkan ketika proses penyaliban Yesus, mulai dari penyiksaan, penangkapan, dan seterusnya, mereka begitu kecewa. Mesias yang selama ini diagung-agungkan, lah kok ditangkap? Betapa memedihkan dan tragis. Mereka melihat Yesus buat mujizat, bahkan orang mati dibangkitkan, ditangkap tidak berdaya. Mereka hanya pegang kepala dan tidak bisa berkata yang lain selain kecewa dan pedih. Itulah hidup yang masih belum diperbarui oleh Tuhan secara pribadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengerti tentang bacaan ini, tentang kata mengenal. Ketika dua pengikut Kristus, ketika dua orang dengan pedih hati pulang ke Emmaus, kalau murid-murid yang dipilih Yesus saja sudah begitu, saya dua orang murid ini ngapain? Pulang yuk. Karena antara murid dan antara dua orang ini memiliki pemikiran berbeda. Kalau dua orang murid ini mungkin saya tidak tahu, mungkin seperti beberapa gereja atau beberapa hamba Tuhan yang percaya sampai ikut Tuhan pasti diberkati, hebat pokoknya. Saya percaya Tuhan memberkati kita, amin. Saya percaya kita sakit pun bisa disembuhkan, saya percaya, amin itu. Tetapi celakalah kalau engkau ke gereja, engkau percaya hanya mengejar itu. Dua murid ini mengejar itu. Dia kecewa ketika yang diperbincangkan, ketika yang dipikirkan tentang Yesus tidak ada. Harapan mereka bahwa Yesus nanti memulihkan Israel, memakmurkan Israel, persis seperti Daud atau Salomo, buyar semuanya itu. Sekarang miskin dijajah, tidak nampak pemulihannya. Itu yang sangat memukul mereka, kecewa, dan mereka pergi. Betul saya mengikut Kristus, tapi mengikut Kristus supaya saya betul dipulihkan hidup saya. Saya memperoleh hidup baru, tapi hidup baru yang menurut saya
Kalau saudara baca di dalam ayat-ayat sampai ayat ke-23, saudara akan tahu bahwa konsep mereka beda dengan Yesus. Yesus menekankan pembaharuan hidup itu yang paling utama dan terpenting. Itu inti dari semua yang paling penting, itu yang intinya. Saudara-saudara, saya memuji Tuhan. Dari semua kekecewaan itu, Tuhan tidak biarkan. Kalau saudara datang ke gereja, kalau saudara menjadi orang Kristen kecewa karena mengikut dia, kecewa. Kalau saudara mengikut Tuhan, mengikut Yesus yang telah bangkit, saudara mengalami kecewa, jangan berhenti mengikutnya. Karena saudara pasti akan melihat Tuhan menghampiri saudara. Itu yang saya temukan di dalam Alkitab, di dalam Injil Lukas pasal 24 ini. Dan saya sangat heran sekali bahwa Yesus tidak pernah membiarkan kita terus-menerus terjadi di dalam pergulatan seorang diri. Apakah itu kecewa, apakah itu kita sedih, apakah kita tidak tahu lagi mau berbuat apa, buka ini susah, buka itu nggak bisa, ini juga nggak bisa, saya sudah tidak tahu. Saudara-saudara, di dalam pasal ini dan puncaknya, mari saya bacakan ayat ke-24. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan itu. Memang benar, tetapi tidak ada. Mereka tidak melihat. Baru setelah itu, saya sangat senang dua kata. Ketika wajah mereka begitu kecewa, begitu sedih, begitu uring-uringan, tidak tahu lagi harapan dan kenyataan yang dia sungguh-sungguh rindukan. Mata mereka sudah sembab oleh air mata. Kepala mereka tidak bisa tegak lagi, tertunduk. Iman mereka yang tadinya berkobar-kobar mempengaruhi semangat mereka ketika Yesus buat mujizat, Yesus melayani, dan banyak orang menikmati mujizatnya. Sekarang mereka tertunduk, lesu, dan tidak tahu mau buat apa-apa. Perhatikan dua kata yang saya sebutkan ini. Ada dua kata yang penting. Yang pertama, ia menghampiri, ia mendekati mereka. Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Saya sungguh-sungguh memuji Tuhan untuk hal ini. Betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Apapun keadaannya, manusia bisa tinggalkan, tapi Yesus tidak pernah tinggalkan. Ia dekati saudara. Aduh, kata ini sungguh-sungguh menyentuh saya. Ia dekati saudara. Apapun, anak saudara yang paling kecil, sampai saudara kakek nenek, cucu saudara yang tidak mengerti apa-apa itu, Tuhan sanggup mendekati secara pribadi. Hati kasih keberadaannya dibukakan kepada saudara. Walaupun saudara berkali-kali tidak kenal dia, sama seperti murid, tapi Tuhan tidak patah semangat, tidak putus, dekati lagi. Kata yang kedua yang sangat menjadikan berkat untuk saya, dia mendekati kita bersama-sama
Dia dekati kita, lalu dia berkata kepada kita bersama-sama demikian. Apakah yang kau perbincangkan? Kata itu sangat menusuk kita. Apakah yang kamu percakapkan? Yesus berkata begitu sederhana, begitu mendasar. Kalau kepada kita, kamu sedih, Tuhan tahu. Tapi apa? Kata Tuhan. Tapi apa? Coba kamu ceritakan. Apa yang menjadi kesedihanmu? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dua kata ini yang harus kita ingat kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Kalau Yesus hidup dan telah bangkit dan dia Tuhan, dua hal ini kalau menjumpai saudara dalam kepedihan hidup, dalam kemalangan, dalam ketakutan, dua kata ini dia menghampiri saudara dan dia bertanya, apa yang membuat engkau takut? Saudara-saudara, tidak ada yang lain. Dia tunjukkan dua kata ini supaya saudara bisa berdiam dengan dia, saudara bisa memperoleh kelepasan itu. Itulah proses mengenal. Sepanjang sejarah gereja, bahkan di Alkitab, saudara lihat Maria Magdalena, Yohana, Maria ibu Yakobus, bahkan Petrus, bahkan pengikutnya, bahkan Kleopas, bahkan Thomas dan yang lain-lain yang gelisah tadinya, yang takut, yang tadinya uring-uringan tidak percaya. Dua kata ini Tuhan lakukan. Dia mendekati mereka. Bahkan dalam Injil Yohanes, tembok ditembus Yesus. Dan murid-murid takut dan mendekati mereka. Dan Tuhan katakan, damai sejahtera. Saudara-saudara, itu sampai sekarang diperkuat. Yesus ketika menjumpai jemaat di Janet sedang di dalam kegaduhan karena tidak percaya dan ketakutan yang melanda. Gaduh, nanti kalau sulit seperti ini, gimana makanku? Gimana rezekiku? Gimana bisnisku? Di mana? Ini loh, tabunganku mulai berkurang, makin menipis. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mendekati saudara dan Tuhan akan bertanya kepada saudara, apa yang membuat kamu takut? Apa yang membuat kamu sedih? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu masalahnya untuk mengenal. Mengenal bukan berarti tahu banyak, tidak. Mengenal itu berarti dia begitu intim tahu benar siapa Yesus itu. Bertahun-tahun kita ibadah di gereja yang bagus ini. Dan ketika corona melanda, bingung kita. Tidak ada di Janet, tapi banyak gereja bingung, debat, boleh nggak, terus nggak? Kata kita katakan, waduh itu terlalu, nggak beri sentuhan. Loh memang, tadinya kita nggak mau, wah itu terlalu. Saya ngomong, itu terlalu pak, makanya nyentuh aja nggak boleh. Tapi sekarang betul-betul kita diperlihatkan, jangan kita nekat. Sudah dikasih tahu masih nekat. Tuhan tahu kita, dan Tuhan bertanya, apa yang kamu takutkan, apa yang kamu sedihkan? Itu proses kita mengenal. Kita tidak mengenal Tuhan yang mati, tapi kita mengenal Tuhan yang hidup. Apakah prosesnya? Saudara perhatikan. Proses mengenal itu berarti proses yang mau terus terbuka, yang mau terus mengenal lebih dalam siapa Tuhan itu
di dalam tahap demi tahap, masa demi masa, detik demi detik dalam hidup ini. Apapun, kita terbuka untuk Kristus menyatakan itu di dalam hidup kita. Apakah kita sudah bertahun-tahun belajar Alkitab atau yang lain, pengenalan kita selalu Tuhan perbarui di dalam Dia. Dan ketika kita menerima pembaharuan di dalam Dia, kita akan mengerti. Perhatikan ayat 24. Ayat 24 dikatakan dengan jelas, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Pertama, ini yang Tuhan mau perbarui di dalam diri kita. Saudara, tiap minggu atau tiap kali ada kegiatan di gereja kita hadir, dalam ibadah selalu kita hadir. Cuma satu yang tidak bisa kita hadirkan, percaya. Kita bisa nyanyi sama-sama, bisa. Kita bisa memuji, bisa. Tapi memuji dengan percaya, dengan memuji asal memuji, beda. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memuji dengan percaya, dengan asal memuji, sangat beda sekali. Itulah yang dikatakan Luther, mengalami hanya oleh karena mengalami. Iman itu tumbuh dari kita mengalami. Saudara, ada kesaksian yang indah. Charles Miles, seorang hamba Tuhan dan seorang pengubah lagu pujian. Dia memuji di gereja seperti biasanya. Tetapi pada hari itu, dia mengalami kuasa Tuhan. Ketika hatinya begitu sedih, semua hal yang dinyanyikan sepertinya seperti kosong begitu aja, tidak berbekas di hatinya. Padahal dia pemain piano, pengubah lagu, tapi hari itu dia mengalami kesedihan. Dia duduk, dia diam, dipandang itu piano, dia hanya melihat itu, ya hitam putih, apa artinya? Dia begitu sedih, seperti dikatakan kepada murid pengikut Yesus, apa yang kau sedihkan? Charles Miles, dia tumpahkan seluruhnya dengan menangis seluruh bebannya. Pada waktu selesai tumpah semuanya, lalu muncullah dalam hatinya suatu kata-kata puisi, dan dia coba dengan pianonya memuji Tuhan. Saya bacakan terjemahan lagunya begini. Dia jalan sertaku. Rupanya kalau dia tidak sendirian. Dia jalan sertaku. Dia jalan sertaku. Dia berkata kepadaku, aku miliknya. Aku bisa bagaikan suka dukaku. Aku bisa bagikan suka dukaku. Dia Tuhan Yesus, dia jalan sertaku. Setelah dia mengalami sendiri Yesus yang hidup dan bangkit itu, dia berkata, dia jalan sertaku, dia jalan sertaku. Dan aku berkata kepadanya, aku ini milikmu. Maka hari itu dia betul-betul pembaharuan demi pembaharuan imannya. Yang tadinya dia tidak percaya, tapi setelah tumpahkan seluruh pergulatannya, tumpahkan seluruh kekecewaannya, tumpahkan seluruh harapannya yang hilang, dia mengalami pembaharuan oleh karena Kristus yang hidup itu. Bagaimana dengan saudara? Pembaharuan senantiasa diawali
dengan satu perjumpaan, kata Lukas tadi, pengenalan di dalam Tuhan sendiri. Apa yang kamu gumulkan? Apakah harapanmu hilang? Fakta-fakta yang kamu harapkan, kenyataan yang ada habis. Kristus hari ini ingin menjumpai engkau, supaya engkau mengalami hal yang luar biasa. Karena hidup yang baru itu adalah ketika engkau sedia dan engkau percaya menumpahkan seluruh pergulatan di masa-masa sulit ini. Yesus yang adalah sahabat sejati, engkau miliknya dan engkau disayang oleh Dia. Saudara-saudara, terakhir, kalau Yesus hidup dan memang Dia hidup, imanmu itu selalu dibangun bersama dengan Dia, mengalami keajaibannya. Amin. Bersama dengan Dia, bukan menjadi iman yang mati, bukan menjadi iman yang teori, bukan menjadi iman yang hanya ada di dalam tulisan, tapi iman yang nyata. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu membaca ini tentang penyaliban dan kebangkitan Yesus, seorang hamba Tuhan bernama Soren Kierkegaard, dia berkata, tidak mungkin Tuhan bertindak seperti itu. Yesus mati, tidak mungkin. Yesus dia dipukuli, tidak mungkin. Lalu dia sambung dengan kalimat yang berikutnya, namun jelas-jelas ia berbuat demikian. Ini sangat kontradiktif. Bagaimana mungkin Yesus kan Tuhan mati? Bagaimana mungkin Dia yang buat mujizat justru Dia kalah oleh prajurit, oleh penyiksanya? Tapi Dia itu melakukannya supaya kita di dalam Dia beroleh keselamatan dan iman di dalam Dia, iman yang ajaib. Karena Dia Tuhan yang ajaib. Kalau kita percaya di dalam Dia yang hidup, maka hari ini, walaupun keadaan sulit, kita bisa bersorak-sorai. Walaupun keadaan itu sangat lemah dan kita rasanya tidak berdaya, hari ini Yesus yang hidup, yang menampakkan kepada para pengikutnya, Dia juga akan menampakkan kepada saudara dan saya, akan membawa kebangkitan dalam imanmu, dalam segala kepedihanmu, dalam kegelapanmu, akan melihat terang kehidupan yang ajaib seperti para pengikut ini. Dan Kleopas ini ketika melihat Yesus, ketika mereka makan bersama-sama, dilayani sendiri oleh Tuhan, dan dijelaskan oleh Tuhan bahwa kitab-kitab para nabi dan semua itu sungguh benar, bahwa Kristus bangkit, Kristus harus menghadapi tantangan kematian dan Dia menang dan bangkit. Maka kamu akan dibangunkan di atas iman yang demikian. Dua murid itu tidak bisa berkata-kata lagi, dan dia berkata, bukankah kita berkobar-kobar? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, imanmu dibangkitkan kembali. Imanmu yang melihat sesuatu gelap dan menakutkan, bangkit, dan engkau akan bersorak-sorai, dan engkau akan memuji-muji Tuhan bahwa Yesus itu menghampiri engkau. Yesus menghilangkan, menghapuskan, mengusir kegelapan yang buat kamu tidak percaya, seperti para dua pengikutnya tadi yang tidak percaya. Diusirnya tidak percaya di hatinya, sehingga mereka memuji-muji Tuhan. Saya akan tutup dengan satu kesaksian.
Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu saya berjalan pelayanan bersama teman saya di Jakarta. Dia melayani satu gereja yang cukup besar, dan di gereja itu ada sekolah, dan dia ngomong kepada saya, tolong nanti kalau kamu pulang ke jemaat, satu pesan penting untuk mereka. Saya katakan, apa itu? Hati-hati sebagai orang Kristen kalau ngomong dan kalau bertingkah laku. Saya katakan, emangnya kamu polisi atau gimana? Saya ketawa-ketawa seperti itu. Loh, serius loh ini? Kayak mau apa aja. Lah betul. Aku mempunyai kesaksian yang harus kamu pegang baik-baik. Apa maksudnya? Di depan gereja kami ada seorang ibu yang bukan orang Kristen. Kalau murid-murid istirahat, guru istirahat, atau hari Minggu kebaktian selesai, itu hamba Tuhan, majelis, dan orang-orang biasanya datang ke ibu ini beli teh, beli minuman aqua, atau beli kue-kue gorengan atau apa yang murah. Tapi pendeta kami, hamba Tuhan kami, gembala kami, itu selalu berkata, kalau bisa belilah di ibu itu, di luar yang kamu beli. Ya, ibu-ibu ada yang jualan ini dan ini. Bukan berarti kita membuat gereja nanti kotor, bukan itu. Tapi ibu ini perlu kita beli karena kita menjadi berkat. Itu alasan. Ya, kami itu pun beli. Di dalam proses jual beli itu, kadang kami ngomong, apakah ngomong tentang firman Tuhan, tentang pekerjaan di gereja, tentang sekolah minggu, dan macam-macam. Rupanya ibu ini yang jualan yang pakai begini, itu bukan Kristen. Dia memperhatikan tiap kali kita ngomong. Rupanya mereka perhatian, kami tidak sadar. Satu ngomong itu, satu ngomong ini, dia didengar betul. Tapi kami memuji Tuhan. Pada saat kami ngomong, dan satu kali ibu itu tidak jualan selama 1 minggu. Gembala jemaat kami seperti anak kecil ngomong begini, loh, ibu ini kemana nih? Dan semua jemaatnya pada senyum-senyum. Ada majelisnya, bapak masa nggak tahu? Kan ini mau lebaran, pasti pulang. Oh iya ya, pasti pulang. Dan betul, setelah 1 minggu nggak bisa jualan, minggu kemudian dia jualan lagi. Lalu gembala jemaat kami menyapanya dengan kata-kata yang sebetulnya guyon, tapi rupanya itu kenyataan. Gembala jemaat kami menyapa demikian, halo Bu, tumben jualan lagi, sambil ketawa-ketawa. Bu, baru mudik ya, sambil diguyon gitu. Lalu ibu itu tertunduk dan tidak berkata. Waduh, kami hamba Tuhan dan majelis itu yang agak gerombol itu mau beli es, minum teh botolnya dan beli es atau minuman yang lain. Sekarang salah ngomong mungkin. Ibu itu berkata begini, Pak Pendeta, saya selama 1 minggu tidak berjualan karena anak saya sakit. Kaget ya, sambil memegang teh botol dan ada yang memegang kue, pada memperhatikan ibu ini. Kami tidak mudik. Bahkan saat ini lagi gencar-gencar mudik. Saudara, sekarang tidak hanya corona, tapi juga DB yang lagi merajalela. Dan ibu ini berkata, anak saya yang suka membantu itu kena DB. Dalam 3 hari itu karena panas, tidak ada yang bisa membantu dan uang kami tidak cukup dan sangat panas sekali. Tetangga pun tidak bisa nengok. Dan saya pada waktu itu ingat kata-kata Pak Pendeta. Kami semua hamba Tuhan dan pada takut, kata
apa ini? Lalu kata itu, Pak berkata, kita pokoknya harus berdoa kalau ada apa-apa. Dan kami mulai berdoa. Itulah saya berdoa, Tuhannya orang Kristen, jamah anakku dan sembuhkanlah anakku. Dan setelah itu, di gelas ada teh sisa, saya minumkan ke anak saya. Minumlah nak dari gelas itu, semua telah diberkati Tuhannya orang Kristen. Besok, padahal panasnya luar biasa, besoknya tiba-tiba drop, dingin. Besoknya dia sudah bisa makan, besoknya lagi dia sehat. Saya kaget sekali. Dan itu saya pulang dan saya sungguh-sungguh berkata, Tuhannya orang Kristen. Saya jualan lagi dan saya ketemu dengan Bapak, dan saya ingin memang ketemu dengan Bapak dan teman-teman. Saya boleh berkata Tuhannya orang Kristen, dan Tuhan dengar doa saya. Sekarang saya mohon Bapak Pendeta, doakan saya dan anak saya ini. Untuk pertama kalinya, gembala saya mendoakan. Karena itu Tuhan yang hidup, Ia dahsyat. Imanmu tidak sia-sia. Engkau makin mengenal Kristus yang telah bangkit. Kristus itu hidup. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita bangkit berdiri dan kita menundukkan kepala kita. Iman yang paling murni adalah iman yang baru keluar dari kesulitan yang dahsyat. Karena itu Tuhan, dalam siang hari ini, firman telah diberitakan bahwa Engkau sungguh hidup. Engkau tahu kegaduhan kami, Engkau tahu harapan kami seperti lenyap. Kenyataan yang kami pendam, yang kami buat selama ini melalui usaha pekerjaan kami, atau rumah tangga kami, atau ini dan itu yang sudah ada di pelupuk mata kami, tiba-tiba menguap begitu saja. Hampirilah kami ya Tuhan, hampirilah kami, supaya kami bisa menumpahkan segala kekecewaan kami, kesedihan kami, kepedihan kami. Bahkan tidak mampu kami katakan dengan satu kata saja. Tetapi Engkau tahu air mata kami Tuhan. Engkau tidak menyia-nyiakan. Kalau orang yang telah percaya, ditulis di Alkitab, yang ragu, yang takut, Engkau hampiri mereka dan Engkau angkat. Hampirilah kami dan angkatlah semua beban kami. Oh Tuhan, tolonglah kami supaya kami mengalami mujizat, yaitu Yesus yang hidup, yang lebih besar dari pergumulan kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali.
Haleluya. Segenap dari jemaat dan majelis di tempat ini mengucapkan terima kasih kepada hamba-Nya Pak Pendeta Yonatan Subur yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kini tiba saatnya kita berikan yang terbaik, kita memberikan persembahan buat Tuhan. Kita mau siapkan kantong persembahan kita. Kita mau berdoa. Usaha kami, pekerjaan kami, aktivitas kami, dan apapun yang kami kerjakan Kau buat berhasil Bapa. Terima kasih Yesus, biarlah Kau sucikan dan kuduskan persembahan kami ini Tuhan, boleh menjadi alat ibadat kerajaan-Mu Bapa. Kami ingin memberikan persembahan ini dengan penuh ucapan syukur dan sukacita daripada-Mu Bapa. Mari saudara, saya memberikan persembahan, sama-sama kita katakan amin. Sebelum kita persembahan kita jalankan, kita naikkan pujian. Betapa dalamnya kasih setiamu dan betapa besarnya kebaikan-Mu Tuhan. Kini ibadah kita telah selesai. Minggu depan kita akan ibadah seperti biasa melalui online, dan siapkan diri para jemaat di rumah untuk kita boleh persiapkan diri lagi buat Tuhan, karena kita mau beribadah melalui online seperti biasanya. Kami undang untuk hamba-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita bersukacita karena kita telah bisa mengakhiri ibadah kita, dan saatnya kita akan berdoa bersama-sama. Setelah itu kita akan menerima doa berkat. Mari kita berdoa. Hampirilah ya Tuhan keluarga lepas keluarga yang ada di dalam jemaat-Mu di Gereja Isa Al-Masih Jatinegara ini. Kami menyerahkan keluarga demi keluarga, pergulatan demi pergulatan, anak demi anak, usaha dan pekerjaan, bahkan cucu, bahkan semua yang menjadi kebutuhan di masa-masa yang sulit seperti ini. Tuhan, tangan-Mu tidak pernah Kau tutup. Tangan-Mu selalu terbuka mencurahkan berkat bagi keluarga-keluarga di jemaat-Mu ini. Curahkanlah ya Tuhan. Anak-anak yang belajar, Tuhan, Engkau beri kekuatan, penghiburan, dan kreativitas, sehingga mereka tidak bosan. Kami juga berdoa untuk keluarga yang usaha pekerjaannya di toko, di warung, di tempat-tempat menawarkan jasa atau dagangan atau usaha servis atau yang lain. Tuhan,
tangan-Mu yang berlubang paku dan ajaib itu terus membimbing, terus memapah, sehingga mereka bisa beroleh berkat yang cukup dengan cara Tuhan yang ajaib. Kami berdoa ya Tuhan untuk karyawan, untuk pembantu yang kerja di rumah atau di tempat di toko. Tuhan juga berkati mereka, karena kami tahu mereka membutuhkan. Ketika kami diberkati lewat usaha pekerjaan, mereka juga diperhatikan. Amin. Kami berdoa untuk jemaat yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan Engkau tidak tinggalkan mereka. Kuasa kebangkitan Kristus menyembuhkan, memulihkan. Terima kasih ya Tuhan. Majelis dan para pelayan Tuhan di tempat ini, kami juga taruh ke dalam tangan Tuhan. Hamba-Mu Pendeta Nehemia dengan Ibu juga Engkau peliharakan dan Engkau teguhkan dengan ajaib Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan upaya mereka yang berjerih lelah, bahkan mereka bersungguh-sungguh untuk bisa keluar dari bencana virus corona ini. Tuhan tolong para dokter, tenaga medis, bahkan pengantar ambulan, bahkan juga mereka yang di gubernuran, bupati, wali kota, lurah, camat, RT, RW, sampai sekecil-kecilnya. Tuhan Kau tahu semua, dan tolonglah mereka. Terima kasih ya Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, setelah Engkau beribadah bersama-sama dan Engkau telah menikmati kebenaran firman Tuhan dan persekutuan dengan Kristus yang hidup itu, pulanglah dan terimalah berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu masing-masing, yang kecil, yang muda, yang tua, bahkan kami satu persatu. Engkau menghadapkan wajah-Mu yang penuh kasih itu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.